Ciri-ciri orang yang berzodiak Gemini itu biasanya luas dalam pergaulan ya. Orangnya juga suka penyayang dan pengasih ya. Biasanya disimbolkan dengan anak kembar ya. Nah, jadi di sini biasanya untuk orang yang zodiak Gemini biasanya suka bersahabat, suka berteman, suka akur dengan teman sekitarnya ya ataupun lingkungan sekitarnya. Nah, jadi di sini untuk orang zodiak Gemini itu tak kalah ya memang dia selalu menyenangkan ya dalam pergaulan. Apalagi suka humoris, bercandaan ya. Apalagi memang di sini untuk yang zodiak Gemini sih memang selalu mendapatkan kata sambutan dalam pergaulannya ya. Halo teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya Tuhan memberikan, melimpahkan semua berkat, hoki rezeki Dewa Penolong yang selalu datang menghampiri kita setiap harinya dalam kehidupan kita sendiri ya. Oke teman-teman, ya jangan lupa di like dan di subscribe supaya selalu mendapatkan hasil info ramalan yang terbaik buat Anda semuanya ya. Evan Jaya kali ini akan meramalkan tentang orang yang berzodiak Gemini di bulan Januari selama 1 bulan di tahun 2021 ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan menerawang dulu untuk hasil ramalan situasi kondisi untuk orang yang berzodiak Gemini sambil Anda ikut mencurahkan semua hati dan pikiran jiwa Anda ke dalam video ramalan channel untuk saya ini ya teman-teman. Jadi kita sambil mengajak kerjasama dan saya akan juga akan bisa mengambil aura positif dari Anda dan saya akan menggabungkan dengan situasi kondisinya yang bagaimana Anda harus jalankan ya. Oke teman-teman, saya akan siap-siap menerawang untuk orang berzodiak Gemini. Oke teman-teman, untuk orang berzodiak Gemini di sini ya ada suatu kesedihan ya, ada suatu kekecewaan, dan kekesalan hati ya. Karena memang di sini kalau yang saya lihat di sini untuk orang bulan Januari, untuk orang yang berzodiak Gemini ini kayaknya sepertinya ada sesuatu yang menghambat mungkin dari segi percintaan, asmara, mungkin dari segi finansial, mungkin dari segi rencana tujuan ya, mungkin dari segi lingkungan sekitarnya ya. Cuman di sini kalau yang saya lihat sih memang paling utamanya itu finansial dan rencana tujuan yang diterapkan ya. Mungkin di tahun 2021 ini ingin membuka lembaran yang baru ya mengenai finansial sehingga memang tidak ingin terjatuh dan terperosok dalam suatu masalah yang sama ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat sih memang suatu keterpurukan ya. Tapi di sini bukan suatu keterpurukan tapi ataupun kesialan ya. Cuman di sini kalau saya lihat sih memang banyak perubahan ya. Kepinginnya ingin menjadi lebih baik lagi ya. Jadi di sini untuk orang zodiak Gemini ini berpikir bahwa setelah berpindah ke tahun 2021 ingin selalu mendapatkan apa yang bisa diinginkan ya, merubah menjadi lebih membaik sehingga semuanya itu dengan cara tata merubah diri ya, merubah dalam segala hal bidang ya, eh, akhirnya bisa mendapatkan yang terbaik ya, bisa mendapatkan apa yang diinginkan gitu ya. Cuman di sini kalau yang saya lihat sih memang dengan cara pembenahan diri, introspeksi diri ya, mau merubah dari segala macamnya itu mungkin ya 20-30% ada, cuman selebihnya sih memang jangan terlalu banyak menggunakan kata berubahan ataupun merubah diri menjadi lebih membaik. Karena memang di sini tidak semua hal itu bisa diubah menjadi lebih membaik, tapi takutnya nanti akan berubah menjadi suatu hal fatal yang sangat buruk ya. Oke, di sini teman-teman, jadi di sini saya akan meramalkan zodiak Gemini. Hasil penerawangan saya sudah selesai. Di sini saya akan melanjutkan dengan meramal kartu remi ya teman-teman ya, yang ditandai dengan lonceng berbunyi.
Oke teman-teman, di sini saya akan meramalkan dulu, merapikan kartu remi tanpa menghabiskan waktu Anda ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya udah merapikan kartu remi ya. Di sini mengatakan bahwa untuk orang berzodiak Gemini sih memang eh, ada suatu cahaya titik terang untuk mendapatkan suatu rezeki ya. Tapi di satu sisi sih memang ada suatu halangan yang memang membuat Anda tuh gelisah ya. Sehingga memang ini banyak membutuhkan ekstra perhatian ya. Karena memang di sini sih memang Anda mendapatkan suatu hal yang baik. Cuman di satu sisi memang ada suatu halangan yang membuat Anda tuh jangan sangat susah untuk mendapatkan apa yang bisa diinginkan ya. Coba di sini saya akan buka lagi dulu hoki rezeki ya. Ini dewa penolong dan percintaan Anda. Saya buka dulu hoki rezekinya. Oke, teman-teman, di sini ada 5 kartu ya tentang hoki rezeki Anda ya. Nah, jadi di sini hoki rezeki Anda itu memang ada seseorang yang memang penuh dengan inisiatif ingin mengajak ataupun bergabung dengan rencana tujuan Anda ataupun memang ada suatu bisnis yang ingin diajak kerjasama. Cuma di sini satu sisi mengatakan bahwa di sini king raja sama raja ya. Di sini saling berhadapan yang berhubungan dengan rencana tujuan ya. Nah, tapi di sini saya tidak tahu rencana tujuannya itu seperti apa sehingga memang dia ingin menerapkan suatu kata inisiatif untuk mengatakan kata kerjasama dalam melakukan suatu aktivitas ya. Nah, jadi di sini saya akan membuka dulu 5 kartunya ya. Di sini 5 kartunya ini saya akan buka dulu apakah hoki rezekinya itu memang berhubungan dengan dewa penolong atau memang Anda mendapatkan satu hasil sendiri ya. Nah, jadi di sini 5 kartu ini mengatakan bahwa memang banyak suatu kejanggalan ya di sini yang bermaksud ingin menghalang-halangi aura positif Anda ya. Nah, jadi di sini ini adalah orang yang sangat tidak baik sekali ya. Ini adalah orang yang memang berkulit kuning langsat, badannya berisi ya, orangnya cukup tinggi ya. Ini adalah seorang wanita yang memang cukup lihai dalam memainkan peran ya, apalagi dalam hal yang memainkan suatu supranatural ya, dukun santet ya. Jadi di sini sengaja untuk menutupi supaya Anda tuh sangat susah untuk bisa berdikari sehingga memang sangat boros dalam suatu hal keuangan ya. Ini adalah orang yang sengaja untuk menutupi aura rezeki Anda ya, sehingga memang Anda sangat susah untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman memang ada suatu hal memang mungkin jadi tanda tanya ya. Coba saya akan buka lagi 5 kartunya. Hoki rezekinya itu seperti apa ya? Memang kok sangat susah sekali untuk didapatkan ya. Jadi di sini teman-teman zodiak Gemini ini kan memang ada suatu keterpurukan ya dalam suatu keuangan. Memang ada sisi gelap yang menghalangi Anda ya. Jadi di sini juga sebenarnya ini ada bertemu dengan dewa penolong ya. Cuman dewa penolong tidak bisa datang menghampiri Anda karena ada terhalangi oleh black magic. Jadi ya disinilah teman-teman. Jadi ya mungkin di sini ya sangat susah untuk berjumpa dengan dewa penolong ya. Memang di sini kalau saya lihat sih ya ada sesuatu hal yang memang sangat susah di luar naral, di luar pikiran ya. Sehingga memang kok tiba-tiba semuanya tuh tidak berjalan dengan lancar sehingga satu pun tidak mendapatkan suatu hasil yang baik ya. Nah, jadi di sini ini adalah dewa penolong, orangnya berkulit kuning langsat, tinggi ya, badannya lemah berisi ya. Nah, jadi di sini ini adalah orang yang sebagai penolong yang bisa membantu Anda. Nah, jadi di sini teman-teman, saya coba akan lihat lagi dewa penolongnya seperti apa. Ini dewa penolongnya ini adalah memang ada mengatakan kata janji ya, ekstra perhatian. Cuma di sini ada rasa amarah loh yang sangat luar biasa di sini teman-teman. Jadi di sini melakukan kerjasama itu setengah-setengah hati loh teman-teman, tidak dengan tidak sesuatu hal yang mendapatkan kepastian gitu ya. Tidak dengan sepenuh hati sehingga memang apapun yang dikerjakan memang sangat sukar untuk bisa dijalankan ya. Entah kenapa ya. Coba saya akan buka lagi 5 kartunya untuk Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk
5 kartu ini mengatakan bahwa memang ada banyak dewa penolong yang datang menghampiri Anda ya. Cuman di sini ya gara-gara black magic semuanya terhapuskan ataupun dihalang-halangi akhirnya menjauh ya. Nah, ini adalah dewa penolong yang pertama. Ini adalah orang yang berkulit putih, tinggi, tegak, badan berisi ya. Nah, juga di sini ini adalah orang yang berkulit sawo matang, rambutnya lurus ya. Nah, itu juga di sini orang yang berkulit hitam. Nah, ini adalah ketiga-tiganya ini adalah dewa penolong Anda ya, teman-teman. Cuman di sini karena diterhalangi oleh black magic akhirnya Anda sangat susah kewalahan dan tidak ada suatu hal yang positif yang membaik ya. Sehingga memang black magic selalulah menang apalagi untuk mendapatkan yang terbaik susah ya. Nah, jadi di sini ya untuk zodiak Gemini lebih banyak tawakal dan lebih banyak waspada, banyak berdoa ya, meminta petunjuk supaya diberikan dewa penolong untuk membantu Anda sehingga Anda benar-benar pembersihan diri dulu supaya Anda melakukan yang terbaik. Segala apapun hal yang baik bisa kembali datang kepada Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk orang yang berzodiak Gemini, ini mengenai percintaan ya teman-teman. Nah, ini memang kalau saya lihat di sini sih memang ada suatu hasrat ya untuk berpasangan. Bagi untuk orang zodiak Gemini yang belum berpasangan, ini pun di bulan Januari bisa mendapatkan suatu kepastian dalam berpasangan ya. Bisa mendapatkan perasaan ya, bisa mendapatkan hati seseorang ya, bisa dilanjutkan untuk suatu pasangan yang ideal ya, sehingga memang saling melengkapi dan saling mendukung. Nah, cuman di sini untuk orang yang sedang berpasangan yang ingin melanjutkan satu pernikahan ini memang sangat susah sekali ya, karena memang ada dua kartu ini mengatakan bahwa belum ada tanda-tanda pernikahan dan belum ada tanda-tanda bahwa tanda kesiapan yang mental, hati dan jiwa Anda untuk menjadi seorang suami dan istri gitu ya. Jadi di sini kalau saya lihat sini sih memang masih jauh sekali untuk memikirkan suatu pernikahan sehingga memang masih belum ada yang bersikap dewasa dan mandiri ya. Jadi di sini masih dibilang masih kekanak-kanakan untuk orang berzodiak Gemini. Jadi di sini teman-teman saya akan buka lagi 5 kartunya bagaimana. 5 kartu ini mengatakan bahwa nah, ini zodiak Gemini ini kan lebih banyak membutuhkan kasih sayang ataupun yang lebih perhatiannya ya. Cuman di sini kalau yang saya lihat sini sih memang lebih menginginkan ketersediaan waktu buat Anda ya, banyak lebih ekstra, maksudnya lebih banyak perhatian dalam pasangan Anda, jangan sampai membuat diri kalian tuh jatuh dalam perasaan yang tidak baik, akhirnya muncul pihak orang ketiga ya. Karena memang di sini yang saya lihat sih memang ada sesuatu hal yang memang membuat Anda tuh jadi janggal, jadi aneh, sehingga suatu hubungan yang dibentuk juga sangat sukar ya. Di sini kalau saya lihat di sini memang kartunya mengatakan bahwa kurang adanya komunikasi, kurang adanya kedekatan dalam suatu hubungan sehingga memang apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan susah ya gitu ya. Jadi sehingga hubungan ini jadi pihak orang ketiga. Ya intinya di sini teman-teman, saya sangat susah untuk membaca kartu untuk yang percintaan dari zodiak Gemini. Di sini cuman saya akan tetap meramalkan dengan cara menerawang saya ya. Di sini percintaan seorang zodiak Gemini itu kan perhatian ya, omongan mulut itu kalau bisa tuh jangan terlalu ceplas-ceplos, jangan saling menyakitkan ya. Karena memang di sini kalau yang saya lihat sih kurang adanya perhatian yang peduli ya, apalagi dalam berbicara, sehingga rasa kasih sayang, kedekatan seseorang memang sangat susah sekali. Sehingga untuk percintaan zodiak Gemini bisa dibilang sangat rumit ya, jangan sampai terhubung oleh sama yang namanya pihak orang ketiga ya. Karena memang di sini zodiak Gemini itu memang misalnya cukup mandiri, dewasa. Cuman karena sedikit kelalaian, sikapnya tidak membaik, maka semuanya itu akan berubah menjadi hal yang lumayan ya ribet, sehingga
hubungan jadi agak tidak sesuai dengan semestinya. Nah, jadi di sini ya percintaan itu harus bisa benar-benar jangan dibuat sampai ribet karena memang masalah itu berasal dari antar pasangan ya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk orang zodiak Gemini sih memang bisanya auranya tuh bukannya tidak baik tapi sangat baik. Cuman di sini ditutupi ala aura black magic dan selalu tertutupi suatu hal yang baik, hal yang positif juga sudah mau datang menghampiri tapi ada sesuatu hal yang menghalangi dan menjauhi ya. Nah, itu juga di sini kalau dari hasil gambaran saya mengatakan bahwa Anda cukup gesit dalam memecahkan masalah. Anda juga jangan terlalu memperbesarkan masalah kecil jadi masalah besar karena memang masalah itu tidak seharusnya untuk dijalankan karena memang semuanya itu apapun yang dilakukan harus berjalan dengan baik ya sesuai dengan hati dan pikiran Anda. Jadi kalau misalnya Anda tidak melakukan semuanya itu dengan hati-hati ataupun mengambil keputusan yang tepat dan benar, nah, maka itu semuanya itu pasti akan pergi dengan sendiri dan akan menghilang ya. Kalau misalnya Anda sudah pembersihan diri ya, lakukanlah semuanya itu dengan baik apa adanya sehingga memang zodiak Gemini dapatlah kembali normal apapun yang didapetin ya. Dewa penolong hoki rezeki Anda lakukanlah pembersihan diri dulu baru Anda lakukanlah magic money supaya Anda bisa menarik segala hal positif dalam kehidupan Anda ya. Kiranya memang untuk zodiak Gemini tahun 2021 sih tidak ada sesuatu hal yang mengganjal, cuman di sini ada sesuatu yang perlu Anda respon dan perlu Anda feedback ya gitu ya. Supaya Anda lebih mengisi kekosongan Anda, hati dan pikiran Anda menjadi lebih membaik ya. Yang tadinya lebih banyak emosi tapi lebih banyak bersabar lah gitu ya. Nah, jadi di sini pesannya terakhir mengatakan bahwa Anda tidak usah takut ya. Anda pasti ada ketemu dengan Dewa Penolong mengenai uang Anda ya. Yang selama ini memang agak sangat susah untuk dijalankan ataupun mendapatkan suatu keuntungan. Jadi di sini teman-teman zodiak Gemini ini ya bisa dibilang impulsif, bisa dibilang juga mendapatkan suatu profit yang memang tak kalah jauh dari sebelumnya ya. Bisa lebih banyak merugi dan bisa juga mendapatkan pendapatan yang pemasukan yang lebih banyak ya. Jadi di sini tergantung dari diri sendiri bagaimana cara mengelola kehidupan Anda di bulan Januari. Oke teman-teman, untuk orang yang berzodiak Gemini sudah selesai. Jangan lupa di like dan di subscribe dan selalu mengikuti ramalan saya setiap harinya ya. Teman-teman di sini tetaplah menjadi teman-teman YouTuber sahabat yang baik dalam video channel YouTube saya ini supaya saya selalu memberikan Anda yang terbaik. Solusi dan bagaimana yang harus dijalankan dalam kehidupan Anda. Catatlah nomor WA saya jika perlu untuk berkonsultasi ya. Nah, jadi nomor WA saya di bawah deskripsi channel YouTube saya ataupun di awal dan di akhir video ya. Oke teman-teman, video ramalan sudah selesai. Evan Jaya mengucapkan terima kasih. Mohon pamit dan sampai jumpa.